Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dan kami harapkan semua sahabat-sahabat Miracle dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa diberkati selalu. Puji Tuhan ya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial adalah Ibu Linda Nita. Nanti Ibu akan bersaksi pada malam hari ini luar biasa. Dan kita selalu percaya, kita yakin di setiap kesaksian akan membawa berkat bagi kita semua, kekuatan bagi orang percaya, dan puji Tuhan bisa menjangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan Bapa di sorga. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Miracle yang sedang menonton pada malam hari ini, silakan dibagikan di grup-grup rohani, di beranda-beranda sahabat Miracle, karena kita juga harus aktif mengambil bagian dalam misi untuk mencari jiwa-jiwa baru. Dengan kita share videonya, sahabat-sahabat Miracle, seperti kesaksian sebelumnya, ada yang bersaksi bahwa ternyata dia menjadi percaya awalnya dari menonton video kesaksian. Dari situ awalnya dia menonton sampai dibimbing dan percaya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, pada malam hari ini Ibu Linda akan memberikan kesaksian yang luar biasa, yang adalah dahulu seorang muslimah, dan dalam perjalanan imannya, ibu ini mengalami berbagai pergumulan. Sampai suatu saat yang sempat sebagai introduksi ya, yang saya dengar adalah ibu ini kecewa berat terhadap satu sosok tokoh agama yang pada saat itu menikah lagi. Tapi saya penasaran kenapa ibu sampai kecewa pada saat itu. Karena setahu saya itu adalah ajaran yang dibenarkan. Oke, jadi kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa pada malam hari ini. Sahabat-sahabat Miracle, sudah ada dengan kita bersama-sama Ibu Linda Nita. Shalom Ibu, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, sekali lagi Bu, saya mau tanyakan bagaimana kabar hari ini? Aktivitas Ibu luar biasa Bu ya. Iya, terpancar dari raut wajah Ibu penuh dengan sukacita. Ibu sebagai pembuka, saya akan pimpin dalam doa sebagaimana biasanya agar supaya program kita ini dapat berjalan dengan lancar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pada malam hari ini ya Tuhan, kami sangat bersukacita karena kami bisa dipertemukan kembali di virtual room Miracle TV, sharing your testimony. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami siap mendengarkan berita sukacita, kesaksian luar biasa dari Ibu Linda Nita. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami berdoa agar kami diurapi dengan Roh Kudus, terutama Ibu Linda yang akan bersaksi, agar supaya kesaksian pada malam hari ini bisa benar-benar memuliakan nama Tuhan Yesus. Perangkat yang kami gunakan, baik di tempat kami maupun di tempat Ibu Linda, agar semuanya dapat berjalan dengan baik, begitupun dengan koneksi internet. Kami buka program kesaksian pribadi pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, sebagai pembuka, saya akan membacakan juga satu firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi kita semua. 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puji Tuhan ya, ini ayat yang luar biasa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, sebagai pengingat, saya selalu mengingatkan bahwa tujuan dari Miracle TV adalah ada 2 poin. Yang pertama, memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2, kita yakin bahwa semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu, jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Kepada sahabat-sahabat Miracle, baik
Kristen maupun non-Kristen yang ingin berkomentar, berkomentarlah dengan dewasa, berkomentarlah dengan baik, berkomentarlah dengan bijak. Karena you are what you say. Ketika kita mengeluarkan berkata-kata di komentar, kita bisa mewakili jati diri atau siapa diri kita. Jadi berkomentarlah dengan bijak. Baik, kita kembali kepada Ibu Linda Nita. Ibu, waktu dan tempat saya mau serahkan kepada Ibu untuk bersaksi. Ibu bisa sedikit memperkenalkan profil Ibu, apa yang Ibu lakukan pada saat ini, mungkin ada pelayanan ya, di mana Ibu sekarang yang bisa Ibu bagikan tentunya. Dan Ibu bisa langsung mulai bersaksi, bisa dimulai dengan dari latar belakang. Baik Ibu, saya serahkan waktu dan tempat. Salam, salam Pak Frankie. Shalom, shalom Ibu. Salam semua teman-teman yang bergabung di Zoom. Yang Tuhan berkati, yang Tuhan sayangi. Selama malam ini saya kembali mengenalkan diri saya Ibu Nita, suami saya Pak Edi, punya anak kandung 4, anak sambung 2. Semua laki-laki dan cucu yang besar 3, 2, 1, 5, cucu 5. Puji Tuhan, saya kembali. Mungkin ada beberapa teman yang sudah pernah dengar kesaksian saya, dan saya bersyukur ya. Waktu itu saya tahun lalu 2 bulan Juli saya sempat kesaksian di Pak Yusuf Manubulu. Waktu itu kesaksian sebagai seorang orang Minang yang mengikut Yesus, dan bagaimana ceritanya saya ada bersaksi di Pak Yusuf Manubulu. Tapi puji Tuhan, saat saya kesaksian pertama itu saya diserang oleh keluarga besar, oleh teman-teman, satu alumni, satu teman sekolah, orang kampung. Karena waktu itu saya memang dengan kepedean saya, karena saya merasa semua rata-rata orang kampung saya sudah tahu kalau saya sudah berpindah iman gitu. Tapi ya nggak tahu bagaimana, memang iblis tidak suka ya. Jadi waktu itu ada namanya program channel Muslim Islam menjawab kalau nggak salah waktu itu. Kalau sekarang tuh yang dari Muslim lah. Dia pelesetkan apa yang saya saksikan sehingga orang kampung saya gusar gitu dengan kesaksian saya, dan ada beberapa mungkin memang waktu itu ada yang belum mendengar bahwa saya ke Kristen gitu. Dan dari orang 1, orang 2 sampai ke keluarga, sehingga saya ditolak pulang ke kampung, yang kebetulan waktu itu keponakan saya yang sangat-sangat saya sayangi menikah, karena keponakan saya ini meninggal, orang tuanya sudah meninggal dan dia sudah menjadi anak saya gitu ya. Terus karena saya diblok untuk pulang ke Padang, waktu itu saya sempat bergumul berat juga, dan sempat saya kembali klarifikasi satu kesaksian lagi dengan suami gitu. Akhirnya karena keponakan saya ini dia berdua beradik ya. Ibu Linda, Ibu Linda, ada yang kasih saran, tolong jangan goyang-goyang supaya mata yang nonton tidak sakit. Iya, ada yang komen ini Bu. Jadi saya sampaikan ke Ibu. Lanjut Bu. Ya, Pak. Jadi mau menikah satu lagi, karena keponakan saya ini umurnya tidak berapa jauh waktu saya kesaksian itu.
Akhirnya begitu pas adiknya menikah, waktu itu saya pulang kampung karena keponakan saya memilih menikah tidak memakai adat gitu. Karena kalau pakai adat, kalau ada keluarga atau pemangku adat tidak datang itu positif pernikahan gagal gitu. Jadi waktu adiknya menikah lagi, waktu adiknya menikah, dia pilih tidak pakai adat supaya tantenya bisa pulang kampung gitu. Puji Tuhan, waktu di kampung, waktu pulang ke Padang itu, semua Tuhan lancarkan pas berangkat ke kampung ya. Cuma sampai di kampung pas acara pesta, acara pernikahan, ada intimidasi dan ada beberapa keluarga yang mengasingkan saya dan tidak mau disalami oleh saya. Nah, waktu keluarga tidak mau disalami sama saya, bagi saya waktu itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena saya percaya, karena saya tahu karena waktu sejak pertama saya ikut Yesus, saya sudah sering diusir gitu. Tahun pertama saya ikut Yesus itu saya diusir sampai 3 kali, dan pas pulang ke Padang tahun 2009 saya diusir juga pas pulang ke kampung gitu ya. Nah, tapi semua Tuhan balikan keadaan itu sehingga mereka melihat bahwa iman yang saya ikutin itu berbeda yang mereka dengar gitu. Yang mereka dengar kan lain dari Muslim itu kan kafir gitu ya. Jadi najis gitu ya. Tapi setelah mereka melihat bahwa justru lewat apa namanya tuh, waktu saya pulang ke kampung setelah mereka melihat bahwa di hidup saya itu ada damai gitu, ada perbedaan gitu. Jadi mereka kembali, bahkan malah dibilang angkat jempol ya. Oh, kalau sehingga waktu itu orang tua saya, ibu saya bilang, kan kalau keluarga besar bilang saya itu sesat. Kalau orang yang sudah berpindah agama itu dibilang sesat. Jadi ibu saya bilang begini, katanya yang sesat itu malah yang keluarga yang semua masih Muslim ya, malah mereka yang dibilang sesat. Sini tam nggak ada sesat, nggak ada jeleknya, justru malah Sinita jauh lebih baik gitu. Itu orang tua saya, karena orang tua saya itu orang yang lugu, ya memang orang kampung sekali dan tidak mengecap pendidikan, nggak sekolah, buta huruf ya orang tua saya. Jadi beliau melihat dengan mata hati mereka, bagaimana cara hidup bersosialisasi itu dengan mata hati mereka gitu. Jadi beliau melihat dari kehidupan itu justru tidak ada berubahnya dari Sinita, bahkan jauh lebih baik gitu. Nah, mungkin teman-teman, saudara-saudara di sini dengar kesaksian saya ini mungkin nggak ngerti ya, apa maksudnya, ujungnya apa gitu. Nah, saya cerita sedikit. Saya asli dari Muslim, saya orang Padang, orang Sumatera Barat ya. Jadi identik kalau orang Padang itu kan Muslim ya. Saya dari Muslim yang kental. Tapi bukan seperti Pak Muhammad Kaceh, bukan seperti Pak Saifuddin ya. Kalau Pak Saifuddin saya bangga sebagai dulu sesama dari Muslim, beliau memang pinter ya. Tapi saya waktu itu, walaupun saya memang nggak pinter seperti Pak Saifuddin, tapi saya adalah pelaku. Iman saya pelaku, saya seorang Islam yang taat, ya gitu, waktu masih kecil saya ya. Nah, setelah saya menikah, terus saya menikah dijodohkan sampai 2 anak. Saya berpisah dengan suami pertama karena dari Padang itu dulu saya dijodohkan ya. Nah, setelah punya anak
saya bercerai, terus saya sempat 5 tahun single parent. Ya, nah waktu single parent saya hidup di kota besar di Jakarta. Saya juga kerja salon, ya, jadi pergaulan salon ya berubahlah dari seorang si Nita yang lugu, yang manis di depan keluarga, di mata keluarga itu si Nita yang manis gitu. Tapi setelah single parent 5 tahun kehidupan pergaulan, karena waktu itu memang kesempatan namanya perubahan. Saya pengen tahu semua apa itu kehidupan kota Jakarta, sehingga sempat saya waktu itu dibilang ratu diskotik lah ya waktu itu. Ini bukan suatu kebanggaan, saya bilang gitu ya. Jadi sampai saya ketemu dengan Pak Edi, suami saya sekarang ini. Saya sudah single parent hampir 5 tahun waktu itu. Nah, ketemu sama Pak Edi kebetulan duda. Namun waktu itu Pak Edinya baru duda ya, baru cerai 3 bulanan lebih lah dengan mama anaknya yang dulu ya gitu. Jadi Pak Edi punya anak 2 laki-laki, saya bawa anak 2 laki-laki. Jadi kami menikah jadi 4. Terus setelah menikah kami dapat 2 anak lagi, laki-laki lagi, jadi semuanya 6. Nah, jadi perjalanan pernikahan kami menikah secara Muslim. Ya, secara Muslim, Pak Edi waktu itu masih beragama Buddha. Nah, namun setelah menikah sampai di rumah, mungkin seminggu atau sebulan lah ya, jadi dikunjungin sama keluarga besar waktu di Buddha itu ya. Jadi kalau seperti kita sama teman cool gitu ya, dikunjungin ke rumah, akhirnya beliau balik lagi ke Buddha sampai saya punya anak yang kedua. Waktu saya hamil muda, saya hamil itu selalu mabok ya. Jadi waktu saya lagi mabok berat waktu itu, Pak Edi tiba-tiba mau ke Kristen. Nah, sejak itulah tahun 2003 lah ya, waktu itu. Sejak itulah kami sering ribut sampai 5 tahun kami bertentangan keyakinan, bertentangan iman. Kalau di Jakarta itu rata-rata orang gereja itu tahu kalau Pak Edi itu orang yang gigih gitu, dan saya pun juga seorang Muslim yang keras. Tapi kemusliman saya itu begitu kembali taat, kembali rajin itu setelah bertentangan dengan Pak Edi ya. Setelah Pak Edi Kristen, sampai suatu saat kami cerai. Waktu itu saya cuma simpulkan aja ya. Waktu perceraian kami 3 bulan lah, lebih kurang, akhirnya kami bersatu lagi. Karena memang satu kekecewaan saya tadi dari judul si Pak Prengki ambil namanya kecewa dengan orang yang saya kagumin gitu ya. Memang Ustadz yang saya kagumin itu waktu itu karena ceramah-ceramahnya itu tentang keluarga, tentang mendidik anak-anak gitu ya. Karena anak-anak saya ini anak-anak yang boleh dibilang broken home lah ya istilahnya. Dari anaknya Pak Edi juga nggak bisa terima dengan pernikahan Pak Edi, sedangkan anak yang dari saya bawa juga tidak merasakan kasih sayang Bapak gitu. Bagaimana hancurnya anak-anak saya waktu itu gitu ya. Apalagi ditambah lagi saya berperang terus sama Pak Edi selama 5 tahun bertentangan gitu. Alkitab yang terbang, Alkitab yang disobek, tip yang dibanting, karena Pak Edi itu sering gitu memutarkan kaset-kaset ceramah, khotbah pendeta-pendeta ya. Jadi waktu saya dengerin ceramah ustadz saya yang saya iniin, terus Pak Edi ganti dengan kaset khotbah. Nah, makanya waktu itu saya kesel lagi setel
Pak Edi ganti gitu. Akhirnya kami Pak tipnya Pak Edi tuh saya banting gitu ya. Jadi Alkitabnya nanti saya lagi sholat tahajud, dia ambil Alkitabnya, suruh baca Alkitabnya. Saya marah karena sholat tahajud itu, sholat tahajud itu memang nggak boleh ada yang ganggu gitu. Nah, jadi waktu itu seringlah akhirnya saya bercerai. Nah, waktu bercerai itu saya ada kerinduan untuk masukin anak saya sekolah di pesantrennya Pak Ustadz ini gitu ya. Jadi tiba-tiba beliau cerai, beliau kawin lagi gitu. Itu memang membuat saya kecewa dan kecewa, teramat kecewa. Akhirnya saya tidak mau sholat lagi, nggak mau ngaji lagi. Pokoknya saya berbalik waktu itu kembali merokok lagi waktu itu gitu ya. Nah, karena kondisi keuangan kami sangat-sangat minus waktu itu, karena memang kami sering ributnya daripada usaha gitu. Dan Pak Edi sering pergi ke persekutuan-persekutuan, doa di sana di mana-mana gitu ya, untuk berdoa buat saya. Akhirnya cerai kami waktu itu 3 bulan lah mungkin ya waktu itu. Saya usaha ini usaha itu, tidak ada yang bisa tidak hidup mati semua gitu. Akhirnya saya kembali lagi rujuk sama Pak Edi dan membuka hati saya untuk tidak fanatik ya. Nah, disitulah awal mula saya mau banyak hal di kesaksian di Pak Yusuf Manubulu. Saya sudah bersaksi bagaimana saya waktu itu caranya Tuhan panggil saya. Jadi waktu itu saya benar-benar tidak tahu apa yang mesti saya perbuat untuk masa depan anak-anak saya, untuk pendidikan anak-anak saya. Bukan hanya sekedar pendidikan, tapi untuk makan, untuk sore aja tidak punya uang waktu itu. Akhirnya saya balik lagi ke Pak Edi, dan waktu itu saya hanya mengambil keputusan untuk tidak fanatik. Nah, saat itulah saya melihat mujizat Tuhan waktu itu. Waktu saya tidak membuka hati untuk tidak fanatik, saya teringat kalau saya pergi sama Pak Edi, berarti saya harus malu dong kalau merokok gitu. Karena Pak Edi sendiri nggak ngerokok gitu ya. Dan dilihat dari teman-teman Pak Edi nggak ada yang ngerokok gitu. Akhirnya saya waktu itu saya tantang itu Yesus gitu ya. Yesus, kalau memang Engkau Tuhan, bisa nggak buat saya tidak merokok lagi gitu. Lepas dari rokok ini gitu. Jadi waktu itu rokok saya waktu itu mungkin tinggal 5 batang kalau nggak salah tuh. Tinggal 5 batang. Waktu saya baru ngomong, bisa nggak kalau memang Engkau Tuhan, bisa nggak lepasin aku dari rokok? Waktu itu langsung saya kesadaan apa sih namanya itu. Jadi asap rokok itu masuk ke kuping-kuping, masuk ke hidung saya dari mulut gitu ya. Akhirnya waktu itu saya sampai mau muntah, dan bau muntah itu sampai sekarang. Saya kalau cium hawa rokok itu seperti itu gitu. Dan puji Tuhan. Nah, waktu itu saya udah melihat ada mujizat, benar Yesus Tuhan gitu. Nah, waktu itu mulai berjalan waktu mula-mula saya ikut Yesus itu, saya mulai mau ngomong sama keluarga saya, nanya sama bilang sama keluarga saya kalau saya mau rujuk lagi sama suami saya Pak Edi. Namun waktu saya ngomong sama keluarga saya, kakak saya yang pertama, dia sepertinya sih memang tidak ngomong ya, dia tidak mendukung juga saya cerai dan tidak mendorong juga saya untuk rujuk lagi sama suami saya, karena beliau tahu banget siapa suami saya gitu, dan beliau tahu banget adiknya gitu. Jadi yang marah itu kakak saya yang di atas saya. Kakak saya ini memang kayaknya beliau tuh ikut di pengajian yang sekarang aliran
keras itu ya, sepertinya yang bercadar itu gitu. Jadi cuma waktu itu saya nggak tahu gitu loh. Nah, kakak saya ini yang tidak bisa terima sehingga dia hasut semua keluarga, teman-teman saya dia hasut semua, dia datang ke rumah, dia marah-marah sampai suami saya mau dibunuh ya. Dia untungnya puji Tuhannya waktu itu suami saya udah berangkat dari rumah ke Full Gospel. Waktu itu hari Selasa. Hari Selasa dia udah berangkat. Kalau dari Cibubur itu, kalau ke Tomang Ceter itu, ke Selipi itu dia dari rumah itu udah jam 4:30 udah berangkat. Karena acara Full Gospel-nya jam 7 ya. Nah, kakak saya datang setelah suami saya berangkat gitu. Dia datang, mana tuh Sedi? Mana tuh Edi? Edi pembohong, Edi penipu katanya gitu. Ku bunuh dia katanya gitu. Nah, di situ kemujizat kedua lagi. Waktu itu saya belum percaya Yesus, aku belum percaya Yesus, belum ada terlintas untuk menjadi orang Kristen. Cuma waktu itu lidah saya kok mengikuti Yesus, Yesus, Yesus gitu. Biasanya kalau bukan Yesus, waktu kakak saya marah-marah, saya balik marah gitu. Pasti ribut besar waktu itu dan bahkan mungkin ya, pasti tetangga pun juga ikut-ikut gitu. Ribut saya gitu, mendukung kakak saya gitu karena Muslim kental semua di sana ya. Nah, waktu itu saya cuma bilang, Yesus, Yesus, dari hati saya keluar, dari hati yang kecil gitu. Itu mukjizat kedua yang saya lihat gitu ya. Nah, setelah kakak saya marah-marah, dia pulang, terus saya bingung, loh, kok tadi saya ngomong Yesus gitu? Kok tadi saya ngomong Yesus gitu kan? Udah berjalan begitu aja. Singkat cerita, karena saya udah nggak fanatik, saya sering ikut-ikut sama Pak Edi, karena Pak Edi ini orang yang giat ya, dia dari persekutuan, apalagi di Full Gospel. Nah, waktu itu saya diajak ke Full Gospel sama Pak Edi, mungkin, dan bukan kebetulan waktu itu lagi ada pemuritan gitu. Setelah ibadah Full Gospel-nya selesai, mereka masuk lagi ke satu ruangan, ikut pemuritan. Waktu itu saya nggak ngerti. Nah, di situ saya melihat kalau orang Kristen itu, nah saya ingat saya waktu saya nggak bisa terima kekristenan Pak Edi, saya didoktrinin oleh Mualaf Haji Rene itu. Ya, saya sampai beli kasetnya, sampai beli bukunya. Waktu itu dari dia saya juga tahu, oh Tuhan orang Kristen itu 3, Tuhan orang Kristen itu anak gitu kan. Jadi itu yang sering kami perdebatkan sama Pak Edi gitu. Nah, waktu itu saya ingat Haji Rana itu ngomong, dia bilang sebego-begonya manusia di muka bumi ini paling bego orang Kristen. Karena katanya menuhankan manusia Isa Al-Masih putra Maryam katanya sebagai Tuhan katanya gitu kan. Nah, waktu itu saya tercengang-cengang ngelihat orang-orang Full Gospel itu, kalau yang di Tomang Ceter itu ya orang Full Gospel itu orang ya boleh dibilang orang yang sangat-sangat beruntung ekonomi mereka ya. Jadi saya pikir orang kaya begini kapan sempatnya baca Alkitab, kapan sempatnya kalau kami bilang mentelaah Alkitab gitu. Tapi kok orang Kristen ini kok jago-jago ya, dia tahu hafal semua di mana Raja Daud, di mana Nabi di mana Abraham gitu kan. Jadi waktu itu saya malu banget dalam hati saya sendiri, saya malu gitu sama orang Kristen. Saya dari kecil masih belum sekolah aja sudah khatam Al-Qur'an gitu. Udah khatam Al-Qur'an baca-baca aja ya. Saya udah pintar, bahkan suara saya itu kalau saya ngaji tuh bagus kata tetangga saya gitu ya. Namun saya nggak hafal tuh, Nabi Muhammad aja saya nggak hafal ada di ayat mana di Al-Quran gitu. Singkat cerita, saya lihat orang Kristen tuh, oh kok ahli banget di Alkitabnya, dia hafal di mana surat, di mana ayatnya dia tahu gitu. Akhirnya selesai acara itu, setelah pulang ke rumah saya langsung lihat
Alkitab suami saya. Saya baca itu Alkitab. Mulai dari saya baca itu, saya baca dari Kejadian. Saya baca di Kejadian itu, oh kayaknya kok ada di sini semua ya, kok tersusun rapi bagaimana Allah menciptakan, awal mulanya menciptakan manusia, menciptakan ini semua nabi-nabi yang saya pelajari waktu masih di Muslim itu, kok semua ada di sini ya. Nah, di situ tersirat di pikiran saya begini, kalau Alkitab orang Kristen itu palsu, kok bisa ditulis ya di Al-Quran gitu. Kenapa dicontoh? Karena di sini jauh lebih asli gitu, lebih jelas gitu ceritanya di Alkitab itu dari awal mula manusia diciptakan gitu kan. Jadi di situ saya semakin hari semakin rajin baca Alkitab. Sampailah di buku Imamat ya. Di Imamat ya. Jadi pas di Imamat itu baru saya ragu-ragu lagi gitu. Nah, berjalannya waktu, saya juga di gereja ya. Suami saya itu semangat sekali gitu dengan keberadaan saya gitu, ajak-ajak saya ke gereja gitu. Jadi kalau setiap hari ibadah hari Minggu itu, kalau minggu pertama pakai baju putih, ya minggu kedua pakai baju ini, minggu ketiga pakai baju ini, dia udah setelin baju saya gitu loh. Jadi sehingga waktu di gereja orang-orang lihat saya itu bukan jiwa baru gitu loh, tapi itu pengerja gitu. Bahkan dari beberapa jemaat baru itu nganggap saya tuh hamba Tuhan gitu. Ada yang ngomong langsung sama saya pikir Ibu Nita itu hamba Tuhan katanya gitu. Karena saya rajin, saya senang gitu melayani, menjambut tamu di gereja gitu. Itu ya yang saya alami awal-awal mula. Nah, lanjut lagi berjalannya waktu, saya juga ikut puasa Ester di Bu Dora Kamsil. Waktu itu setiap bulan sekali gitu ya, setiap bulan sekali 3 hari. Jadi dengan begitu sukacitanya gitu loh, tidak terasa hampir 1 tahun. Nah, pas masuk 1 tahun itu teman tetangga saya udah mulai diusir gitu, mulai diusir sama tetangga. Kembali lagi mujizat itu berjalan ya, mujizat itu berjalan. Diusir saya pagi-pagi, siang pagi-pagi saya dapat bacaan Alkitab ini gitu ya. Jadi waktu saya diusir dan ini ya, itu langsung timbul dalam hati saya, langsung saya lihat kalau di film Tuhan Yesus itu, waktu Tuhan Yesus disalib bilang, Bapa ampuni mereka karena apa yang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu ya. Jadi setiap mereka mengusir saya, yang timbul langsung ingat kata-kata Yesus itu gitu, yang di film itu gitu. Nah, diusir pertama, tapi ini ya saya tidak pernah, saya rasanya memang tidak pernah rasa sakit hati gitu. Yang ada saya merasa kasihan, saya merasa memang mereka itu kecewa dengan saya, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Justru dengan begitu belas kasihan yang dari Tuhan itu muncul besar sekali. Semakin mereka mengusir saya, semakin saya sayang sama mereka gitu. Itu yang terjadi gitu. Jadi tapi gitu loh. Tapi yang saya lihat waktu itu, setiap mereka yang habis usir saya yang pertama, seminggu habis usir saya mereka mati mendadak gitu. Terus diusir yang kedua, toko mereka kebakaran gitu. Akhirnya mereka yang usir saya yang kedua itu begitu besar tokonya, akhirnya bangkrut gitu. Jadi itu yang saya lihat. Begitu juga saya waktu pulang ke Padang, saya juga diusir dari Padang. Dan waktu saya diusir kejadianlah gempa tahun 2009 di Padang. Nah, waktu itulah adik saya yang ngusir saya itu, saya bukan bilang itu karma, bukan ya. Tapi itu yang saya lihat
nggak lama waktu habis usir saya, adik saya ini jatuh sakit. Waktu itu dia kena kista ya, tapi berlarut-larut ya. Dan puji Tuhan, semua yang Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan buat itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Nah, setiap yang usir saya itu, kenapa kok nggak ada sakit hati aku, nggak ada kesal, nggak ada marah gitu. Yang ada itu belas kasihan kepada mereka gitu. Dan puji Tuhannya, saya punya teman-teman di gereja yang ini, itu mereka mensupport saya gitu. Mereka tahu benar kalau saya itu butuh uluran tangan Tuhan lewat mereka gitu. Contohnya keluarga besar saya membenci saya, mereka samperin saya, Bu Nita kalau mau datang ke keluarga jangan segan-segan bilang dulu sama saya ya. Kalau Bu Nita datang ke keluarga jangan hanya tangan kosong katanya gitu. Kita mengasihi itu di manusianya harus juga ada tanda-tanda kasihnya gitu kan. Dan puji Tuhan waktu itu dengan cara begitu mereka yang membenci saya itu berbalik malah menjadi tauladan bagi mereka gitu loh. Kok nggak ada sakit, nggak ada keselnya, nggak ada marah ya, Senita itu udah diusir katanya dia mau-mau aja, masih baik-baik aja gitu. Nah ini ya banyak yang saya alami. Terus terlebih lagi orang tua saya ya, ibu saya waktu itu begitu saya Kristen, beliau penasaran, beliau datang ke Jakarta. Waktu itu beliau di rumah, beliau bilang datang awalnya nggak mau ke rumah, saya jemput ke rumah, terus begitu di rumah dia lihat saya kasih makan, beliau nggak mau makan. Terus saya tanya, Mak, kenapa Mak nggak mau makan? Dia bilang begitu, takut Mak makan tah, katanya gitu. Kenapa Mak? Kamu makan kondie ya tak? Kondie itu bahasa Padangnya babi gitu. Oh enggak Mak, aku enggak makan itu gitu. Nah, terus iya sih Mak lihat kamu biasa aja tapi katanya kamu makannya udah beda, ininya udah beda katanya. Tapi Mak lihat kok semakin katanya tuh nggak ada yang berubah di kamu malah semakin Mak kok semakin nyaman sama kamu katanya gitu. Terus saya bawa itu sehingga ibu saya tuh cerita sama keluarga besar ya. Sinita tuh begini, teman-teman Sinita tuh baik-baik katanya begitu cerita. Akhirnya sama keluarga nggak boleh lagi ke rumah saya. Nah, beliau balik ke kampung sejak beliau dilarang sama keluarga untuk nggak boleh ke rumah saya. Beliau pilih tinggal di kampung sendirian. Ibu saya sekarang umurnya udah hampir 100 tahun ya. Tadi saya sempat sebenarnya saya mau kasih foto ibu saya sama Pak Marti sama Pak Frankie, tapi saya lupa gitu. Jadi ini yang menjadi pergumulan saya. Nah, saya kembali lagi cerita waktu saya ditolak kemarin gara-gara waktu saya kesaksian itu sama orang kampung saya. Waktu di kampung kemarin saya sempat pulang kampung itu ya. Keluar. Ya, sorry, maaf sebentar. Iya, iya Ibu, silakan minum dulu Bu. Iya. Jadi Pak, waktu pulang kampung kemarin, sampai di kampung, awal-awalnya keluarga besar itu nggak mau bersalaman dengan saya. Saya nggak masalah gitu. Fokus saya cuma bilang, Yesus, mereka bukan membenci aku, tapi dia membenci Engkau Tuhan Yesus. Namun kalau boleh aku minta Tuhan belas kasihan-Mu untuk keluarga hamba-Mu Tuhan. Belas kasihan-Mu, jamahan-Mu Tuhan.
Saya hanya berdoa aja dengan bahasa roh ya. Terus datang keluarga, karena dalam pesta kan banyak keluarga datang, tetangga-tetangga pada datang. Waktu itu lagi kerja enak-enak, lagi kerja bareng-bareng. Ya, sebagian masih ada yang ngomong sama saya, tapi banyak mereka yang menjauh dari saya gitu. Waktu itu emak saya yang tetap masih dekat sama saya. Waktu lagi kupas-kupas bawang, lagi masak-masak bareng-bareng tuh, ada telepon. Saya punya adik satu di dalam penjara ya. Adik saya yang paling bontot itu dia kena kasus narkoba, ada di dalam penjara, dan mak saya sangat takut sama dia. Kalau dia bilang A harus A, kalau dia bilang B, B gitu. Waktu saya lagi duduk-duduk sama mak saya lagi nyang-nyangin bawang, ditelepon sama adik saya. Saya dengar suaranya, karena mak saya udah mulai pendengarannya kurang dengar, jadi suaranya dikencengin baru mak saya dengar. Katanya, kenapa mak kok ketawa-ketawa sama si Nita tuh? Jangan dekat-dekat sama si Nita tuh, jangan ada yang ngajak si Nita tuh ngobrol, katanya gitu. Supaya dia merasa asing, supaya dia mikir katanya. Supaya dia mikir biar dia bertobat katanya gitu. Terus ya saya nggak apa-apa dong, karena sudah terbiasa gitu ya. Akhirnya keponakan saya yang menikah tadi, dia panggil saya supaya saya tidak bergabung dengan mereka di situ. Dia nangis, ante di sini aja ante, maafin Dinda ya ante, gara-gara Dinda ante dikucilin, katanya gitu. Nggak apa-apa sayang, ante memang yang penting kamu bahagia, ante juga pengen kamu bahagia, kamu nggak usah pikir. Ante nggak apa-apa, ante udah biasa begini gitu kan. Nah waktu itu aku kuat tangguh gitu. Nah jadi ibu saya ini kan boleh cerita sedikit ya Pak Franky. Kami ini kan punya Silakan. usaha Blesti, punya produk Blesti, minuman teh Blesti gitu ya. Dari kami punya usaha Blesti ini, ibu saya ini udah minum Blesti. Jadi beliau bangga minum Blesti ini, beliau kuat, sehat itu karena Blesti gitu kan. Nah, waktu itu saya bikinin ibu saya ini Blesti gitu kan. Yang kerja saya bikinin Blesti. Terus ibu saya nggak mau dikasih Blesti. Mak, kok mak nggak mau? Saya bilang begitu. Enggak, katanya aku nggak suka, aku nggak tahu minum Blesti, nggak biasa minum Blesti, katanya gitu. Nah di situ saya nangis, saya nggak tahan, baru saya nangis. Saya orang lain mau hajar saya nggak takut, ibaratnya saya nggak sakit gitu loh. Waktu emak saya bilang begitu, dia nggak tahu Blesti, saya nggak kuat gitu kan. Jadi saya masuk ke kamar, saya berdoa, saya sujud, saya berdoa berbahasa roh. Dan puji Tuhan, saya cuma Tuhan, saya percaya Tuhan. Engkau pilih aku untuk keluarga besarku Tuhan. Saya percaya aku Saulus di kampung aku Tuhan yang jadi Paulus Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau nggak akan cuma pilih aku Tuhan, tapi Engkau lihat keluargaku, Engkau sayang keluargaku yang tidak tahu imannya Tuhan. Saya bilang gitu. Aku percaya Yesus, Engkau ajaib, Engkau yang buat, yang bisa rubah semua ini. Saya doa teriak di dalam kamar. Saya teriak dengan bahasa roh ya. Saya teriak maksudnya suara nggak keluar, teriak sama Tuhan aja gitu ya. Terus setelah itu begitu hari-hari kan namanya orang pesta ya di kampung. Hari-hari banyak yang datang, mungkin mereka ya tolong kerja juga, tapi yang intinya mereka penasaran gitu. Singkat cerita, Tuhan balik keadaan itu gitu. Jadi saya punya kakak yang menghasut semua keluarga di kampung itu, justru berbalik
menjelek-jelekan dia gitu kan. Bukan menjelek-jelekan, akhirnya oh si itu jelekin si Nita kok beda gitu. Nggak ketemu apa yang mereka ceritakan gitu. Justru mereka waktu saya orang rame-rame itu namanya orang kerja masak-masak rame-rame, kalau kebersamaan di kampung itu memang nggak ada deh di kota gitu ya. Jadi ada yang bertengkar, ada yang ribut. Nah, kita dengan kasih, dengan api Roh Kudus gitu. Waktu kita ngomong, mereka itu benar-benar mendapatkan hikmahnya, mendapatkan titik terangnya gitu. Waktu kita ikut ngomong gitu. Nah, ini itu yang membuat perubahan. Mereka akhirnya, singkat cerita, yang tadi itu yang diintimidasi iblis itu berbalik menjadi berkat gitu. Ini yang saya alami ya. Terus berjalannya waktu, saya balik ke sini kan. Pak Franky, Iya, Bu. boleh saya lanjut sama suami dulu ya? Bisa, silakan. Silakan. Ayo Pak, silakan gabung. Biasa juga. Ya, Ya. puji Tuhan. Ya, selamat malam Pak Franky. Selamat malam, Pak. Iya. Dan terima kasih ini buat pemirsa yang ada di Miracle TV dan di YouTube. Salam kenal ya, saya Edi Susanto. Iya. Saya mau lanjutkan sedikit kesaksian biar lebih lengkap ya. Saya kenal Nita tahun 99, bulan 6 kalau nggak salah. Terus bulan 9, tanggal 9 kami nikah. Itu pun awalnya nikah secara cara Muslim, dan itu sebenarnya saya tidak ada niat nikah, cuman kena ya udahlah, karena saya duda, dia janda. Kami ketemu juga pada saat itu memang saya kondisi nakal lah ya, diskotik lah, karaoke lah ya. Karena Nita seorang orang salon, ya bisa saya ajak karaoke. Ya akhirnya kami jadian lah ya, singkat cerita. Nah, setelah menikah tahun 99, keluarga kami sih biasa-biasa aja. Tidak ada badai lah, biasa-biasa ya. Tapi tahun 2003, 2002 saya bangkrut, 2003 saya terima Yesus, nah itulah badai mulai melanda ya. Tahun 2003 saya ke gereja, saya cari gereja, karena saya bertobat, benar-benar bertobat, berbalik 180 derajat, tadinya suka dugem, ternyata bertolak belakang semua. Jadi tahun 2003 saya ke gereja aktif 24 jam, kalau ada gereja saya aktif, seminggu 7 kali pun aktif. Nah, di saat itulah istri saya mulai bertobat. Dia dulu Islam memang taat, sholat semua, tapi untuk namanya jikir mana itu masih biasa aja. Nah, begitu 2003 saya ke gereja, dia ke masjid. Itulah badai rumah tangga. Jadi di dalam keluarga, di muka baik-baik, tapi di dalam kami peperangan, sangat peperangan. Saya berdoa puasa, sering saya doa Esther, saya puasa untuk dia, karena saya tahu kebenaran. Jadi suami yang kudus mengkuduskan istri, itu yang saya pegang ya, firman itu. Saya menguduskan dia, dan dia selalu minta cerai, tapi saya nggak mau. Nah, berjalan waktu, semua pendeta yang dekat saya pun menyerah juga. Nah, kemarin istri saya pernah cerita soal pernah kakaknya ajak adu Kristen sama Islam. Saya bawa pendeta, kakaknya bawa Yakub Ramli Noahwe ya, Ramli lah, Pak Ramli itu, Ramli Nawe itu dari dia suka menjelekkan Kristen lah istilahnya ya, dia Kristenologi. Kalau saya bawa Islamologi, sehingga terjadi, tapi yang pendeta saya tidak dikasih kesempatan untuk sehingga kalah istilahnya. Kalah bukanlah mengalah, tapi kita janji lagi. Nanti bulan depan kita akan adu lebih besar lagi di tempat yang lebih mantap gitu ya, ada janjian. Tapi begitu bulan depan mau janjian, Ramlinya meninggal. Oke, itu kemarin saya saksi. Jadi meninggal, terus datang lagi satu paman dia, kata orang yang di Kebun Jeruk, mau janji lagi, mau adu Kristen sama Islam ya. Karena saya pendeta di lingkungan saya kan, pendeta yang melindungi saya. Jadi akhirnya janjilah sama Pak Kia yang di itu,
tahu-taunya hari Jumat kita janji hari Sabtu ya, Jumatnya dia meninggal. Nah saat itulah mungkin kakaknya takut, akhirnya tidak jadi adu ya. Nah itu kejadian setelah itu apa? Setelah saya bertobat dan setelah memang betul. Nah singkat cerita, rumah tangga ini kami selalu bertengkar soal gereja. Kenapa? Istri saya jikir tiap malam, dia jam 12 sampai pagi jikir terus, sholat 5 waktu, puasa semua. Saya selalu dekatin dia. Jadi tip saya, kadang saya buka tip ya, tugas lagu rohani, Alkitab saya dilempar berapa kali, disobek berapa kali, tips saya dihancurkan berapa kali, itu sering sampai RT yang di belakang tahu, Alkitab dibuang di belakang, diambil lagi. Nah itu singkat berita. Nah sempatlah sampai terakhir tahun 2007. Itu puncaknya. Setelah perjuangan saya hampir 5 tahun. Saya udah angkat tangan. Begitu saya angkat tangan, saya bilang, Tuhan saya angkat tangan. Karena pendeta saya di sekitar saya mengatakan minyak sama air tidak bisa satu. Kambing domba pasti bisa. Jadi mereka sudah nyerah. Teman-teman saya juga sudah nyerah. Teman saya, kan saya aktif di Full Gospel. Mereka udahlah. Saya bilang, ya akhirnya saya nyerah juga. Tuhan, saya angkat tangan. Terserah, Tuhan mau cerah, saya udahlah. Jadi akhirnya sempat pisah di keluarganya 2007 bulan berapa pisah. Tapi setelah 3 bulan pisah, istri saya ajak balik. Nah itulah awalnya. Jadi ajak balik ya mungkin pernah dia cerita ya. Saya juga dengar. Jadi dia waktu pisah sama saya, dia memang panutan. Memang sebelum pisah pun dia selalu dengerin Ustadz Agim ya waktu itu ya. Saya tahu dia punya favorit itu luar biasa. Tiap hari Agim punya ceramah dari pagi, pokoknya dia nggak pernah lepas. Itu saya tahu. Singkat cerita, begitu akhirnya kesaksian dia, kena Agim nikah lagi, dia kecewa. Terus dia juga single waktu dia janda, banyak godaan ya. Terusan dulu istri saya juga memang sekarang masih cantik ya. Jadi banyak godaan, saya maklum. Jadi godaan banyak, akhirnya dia nggak tahan juga. Dia baliklah, ajak saya balik. Nah, waktu itu sempat saya bohong, bukan ini. Dia bilang saya nipunya sekali-sekali. Nipunya gini, saya bilang saya nggak ngerti, kita konseling aja. Jadi kebetulan waktu itu saya muridnya Pak Timotius Hardono, itu di pemuritan di Full Gospel. Akhirnya saya pergilah sama, ya kita anggap Bapak Roni juga, Pak Andi ya, kolonel yang antar ke sana. Di waktu itu Indosiar. Sempat 2 kali konseling baru terbuka. Jadi saya percaya kenapa Muslim banyak yang tertutup matanya. Karena dia kalau mau kenal Yesus harus dibuka selaputnya. Jadi saat itulah istri saya dibukakan sehingga dia tidak fanatik lagi. Akhirnya dia benar-benar bisa terima Yesus. Nah itu perjalanan 5 tahun. Perjalanan 5 tahun, 2008 dia bertobat, terima Yesus, langsung saya giring ke gereja, langsung dibaptis. Bulan 3 tahun 2008 dia dibaptis. Begitu dia dibaptis dan dia aktif terus di gereja sampai kami pindah ke Batam. Jadi kami sekarang pindah dulu di gereja kami di Cibubur. Semua sudah kenal dia. Memang istri saya sangat aktif dan ya puji Tuhan diberkati. Nah itu kesaksian yang saya lanjutkan. Soalnya terus 2009 kami pulang Padang. Sampai Padang waktu itu masih malam ya, kami masuk ke malam, terus kami diusir. Pokoknya sebelum matahari terbit, kalian harus keluar dari Padang. Waktu itu sulit air ya. Nangis, istri saya diusir sama adiknya. Nah kami keluarlah, itu 2009. Begitu kami pulang, nggak berapa hari kemudian gempa. Padang gempa. Nah rumah adik ipar saya rusak semua. Tapi karena kita Kristen ada kasih, dan teman-teman saya juga mereka sumbang ya, kita bantulah secara ini juga untuk perbaiki apa. Nah di sanalah mereka bisa lihat orang Kristen itu biar dihina, biar dicaci, biar dimaki, biar diusir, tidak ada dendam. Kita maafkan kita. Nah di sini saya melihat ada mulai perubahan dari keluarga istri saya, bahwa kami ini kalau Kristen ada kasih. Kasih bukan hanya mulut saya, kita juga tindakan. Kasih itu hanya harus dengan tindakan itu. Jadi saya bersyukur berjalan waktu ya pulihlah keluarga kami. Tapi waktu
istri saya bersaksi di Yusuf. Nah, itu mulai gelombang lagi karena hasutan apa-apa. Waktu itu ponakan dia mau nikah. Yang pertama itu mau nikah, istri saya nggak boleh pulang karena diancam kalau Anda pulang nikah akan batal. Jadi nikah yang anaknya ponakannya yang besar nikah nggak pulang. Tapi yang kedua yang kemarin bulan berapa ya? Beda sebulan lagi adiknya nikah, istri saya pulang. Tapi diam-diam pulang. Tapi ya itu tadi istri saya saksikan. Tapi puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus berkarya. Nah, itu yang saya merasakan. Begitu kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berkarya. Itu yang saya saksikan ya. Mungkin closing statement-nya kira-kira begitu. Jadi apa mau tambah lagi yang? Saya kira-kira begitu aja. Karena saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan juga turun tangan. Kalau kita angkat tangan pada Tuhan, Tuhan turun tangan. Jadi pertobatan kami ini dilalui banyak tantangan, tapi kami bayar harga. Dan puji Tuhan hari ini kami sangat bahagia. Terima kasih. Mungkin kalau waktu mau tambah lagi atau gimana Pak Franky? Iya. Kira-kira Luar cukup? biasa Pak ya kesaksiannya. Wow, saya terkagum-kagum. Iya, Ya. tapi sebentar, saya mau tanya dulu ke Ibu. Ibu Nita mau sambung lagi, Bu? Ya, bisa duduk Tanya jawab aja kali. samping Masih Bapak. Iya. Gimana, Bu? Apa mau sambung lagi, mau ditambahkan? Masih ada waktu kah? Masih ada waktu, Bu. Ini kesaksian luar biasa, Bu. Waktu selalu banyak buat Bapak dan Ibu. Silakan, silakan. Ya, perjalanan di dalam Tuhan ya Pak. Tadi bilang itu saya sejak ikut Yesus, bagaimana caranya Tuhan menuntun saya itu setiap hari, setiap jam, pokoknya selalu dalam tuntunan Tuhan. Ya, jadi saya waktu itu karena kerinduan saya bahwa jiwa begitu tergila-gilanya dengan Tuhan Yesus ya. Jadi di mana-mana saya selalu baca Alkitab, Pak. Selalu baca renungan firman Tuhan. Kalau ngantar sekolah anak, waktu itu anak saya masih kecil-kecil, masih SD, masih TK. Kalau lagi nungguin anak sekolah, saya baca Alkitab. Kalau ada yang yang supaya orang Islam itu dicerahkan oleh cerita Alkitab, suaranya saya kencengin, Pak. Jadi itu setiap hari saya kalau ngantar sekolah anak, saya selalu baca Alkitab tuh kencang-kencang. Kenapa? Karena waktu dulu saya begitu, karena ketidaktahuan saya dengan orang Kristen, ketidaktahuan saya dengan Alkitab orang Kristen yang dulu dibilang palsu, ya orang ada yang ngomong palsu, ya kata kita pikir iya palsu gitu loh. Nah, dengan itu juga caranya Tuhan untuk saya bagaimana cara menginjil gitu. Jadi kira-kira dulu yang saya kira-kira dulu yang saya lihat di orang Kristen itu yang Tuhan pakai gitu. Nah, contohnya waktu saya bertentangan sama Pak Edi, saya kalau lihat orang Kristen yang Kristen ya Pak, Kristen KTP ya Pak ya, saya lihat salib gede-gede tapi toa minuman di gelas gitu. Terus hal-hal yang tidak sopan itu di orang-orang Kristen KTP itu gitu ya. Terus bahkan banyak juga di antara teman-temannya Pak Edi yang dibawa ke rumah waktu saya masih bertentangan itu, yang bikin saya tuh tambah benci dengan orang Kristen gitu. Nah, waktu saya begitu sudah ikut Yesus, saya udah tahu baca firman setiap hari, yang maunya Tuhan seperti ini gitu. Jadi itu juga yang Tuhan pakai gitu. Jadi kalau ada firman Tuhan yang menyangkut dengan apa yang saya tentang tadi, saya baca kencang-kencang. Terus kalau di sekolahan, tanpa saya sadari, orang-orang ini jadi penasaran saya gereja di mana. Jadi untuk teman-teman ya yang menghakimi ada gereja yang mencuri jemaat, itu salah, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang salah?
waktu saya apa namanya? Waktu saya tergila-gila untuk bawa jiwa yang tadinya saya benci, saya nggak suka sama orang Kristen, lihat orang-orang begitu, itu menjadi incaran saya untuk bawa dia untuk hidup di dalam firman Tuhan itu gitu, untuk hidup di dalam Kristus gitu. Jadi kalau mereka nggak mau diajak ke gereja, saya bawa ke persekutuan Full Gospel. Kalau nggak mau ke Full Gospel, saya bawa ke PUK. Kalau nggak mau dibawa ke sana, ke pertemuan JDW, ke pertemuan yang lain-lain gitu. Pasti saya bagaimana caranya? Nah, dengan kerinduan saya untuk bawa jiwa ke Tuhan itu banyak mujizat yang saya dapat, Pak. Satu, dulu saya nggak bisa bawa motor, Pak. Nah, saya waktu di gereja saya ini itu setiap minggu tuh ada 3 kali morning glory. Nah, waktu suami saya Pak Edi saya selalu aktif ikut doa morning glory karena saya merasakan hadirat Tuhan itu saya benar-benar dapat penglihatan, dapat pendengaran waktu di morning glory gitu ya. Jadi waktu Pak Edi nggak ada, saya jalan kaki, Pak. Nah, waktu itu diizinkan Tuhan juga ada hal yang membuat saya itu mungkin secara kalau orang malas-malasan mungkin nggak mau lagi gitu. Jadi waktu itu Pak Edi kerja di Lampung. Saya mau doa morning glory, saya jalan kaki, Pak. Karena saya takut telat, saya lebih awal. Padahal saya pagi-pagi itu harus ke belakang dulu, buang air besar gitu kan. Nah, saya waktu itu kecepatan datang ke gereja. Gereja belum buka, Pak. Jadi waktu itu saya berak di celana. Maaf aja mungkin agak jorok ya Bapak Ibu ya. Saya berak di celana gitu. Nah, waktu itu saya nangis. Tuhan Yesus, aku kan mau kejarmu, aku mau temu dengan Engkau. Kenapa aku dipermalukan gitu. Sampai di rumah, Pak. Saya waktu itu ada sepeda anak saya lihat, coba saya kalau bisa sepeda, saya kan nggak harus sampai berak di celana seperti ini gitu. Singkat cerita, Pak, waktu saya lihat sepeda, saya mandi, saya bersih-bersih badan saya ambil sepeda. Saya belajar sepeda, Pak. Nah, waktu itu apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya, firman Tuhan cerita tentang Raja Daud, Pak. Yang waktu Raja Daud melawan Goliat. Jadi waktu saya belajar sepeda itu, kalau saya lagi takut, saya lagi nggak berani, ada kendaraan lain yang menghantui saya ingat Raja Daud. Oh enggak, ini ketakutan ini Goliat gitu. Nah, itu akhirnya saya bisa bersepeda, Pak. Saya bisa ke morning glory lebih cepat dan lebih santai gitu, Pak. Nah, begitu saya bisa main sepeda, Pak, saya bangganya bukan main. Saya cerita, saya pergi ke rumah teman-teman saya udah bisa bawa sepeda. Kalau saya ingat itu, Pak, saya lucu. Kalau saya malu sih enggak ya, Pak ya. Tapi di situ itulah perbedaannya waktu kita tergila-gila sama Tuhan. Orang lain tuh lihat kita tuh seperti orang gila gitu. Masa naik sepeda aja saya bangganya bukan main gitu. Nah, waktu saya bisa bawa sepeda, saya telepon Pak Edi. Yang aku udah bisa loh bawa sepeda, sekarang aku kalau pergi doa pakai sepeda gitu kan. Nah, Pak Edi senang banget. Begitu dia pulang ke rumah ke Jakarta, dia ajarin saya bawa motor. Waktu saya belajar motor itu juga mujizat, Pak. Nah, pokoknya ada cerita yang lucu lah. Intinya saya bisa bawa motor, Pak. Nah, waktu saya baru belajar bawa motor itu, Pak, saya punya teman itu kayaknya tuh simpati banget sama saya, senang banget sama saya. Jadi saya ngelihat dia senang sama saya kalau saya ajak doa, saya ajak ke pertemuan ini, dia ngikut aja, Pak. Dia senang banget diajak saya. Saya jemput dia pakai motor, Pak. Pokoknya saya tuh kalau setiap hari nggak bawa jiwa, itu saya tuh kayaknya tuh nggak puas gitu, Pak. Nah, dengan berjalannya waktu,
banyak mujizat yang saya dapatkan. Nah, saya bisa kalau bahasa dulu mungkin seperti dukun, pawang hujan gitu ya Pak. Waktu saya bawa jiwa ke gereja, waktu itu saya baru bisa bawa motor Pak. Waktu bawa jiwa itu hujan deras datang, udah hujan angin gitu, udah nitik-nitik gede-gede gitu ya. Terus saya cuma bilang, dalam nama Yesus hujan berhenti sampai saya di gereja gitu ya Pak. Benar Pak, begitu sampai di gereja hujannya deras gitu. Itu sering terjadi Pak. Jadi sampai saat ini kalau saya bilang itu kayak kemarin di Batam kan musim kering sampai asap di Pekanbaru ya. Itu saya benar-benar Pak, itu saya merasa saya bangga sama Tuhan. Saya minta hujan, dikasih hujan sama Tuhan gitu loh. Jadi ini perjalanan saya mengikuti Yesus itu luar biasa. Itu benar-benar tidak pernah meninggalkan saya gitu. Terus mujizat yang luar biasa lagi. Waktu saya pindah ke Batam ini, saya diizinkan Tuhan kena penyakit lupus, Pak. Waktu itu lupus saya itu sudah serang jantung, udah serang hati, ginjal, terus 1 hari telat udah serang otak, Pak. Nah, waktu itu dibawa ke rumah sakit ke Malaka, dokter sudah bilang udah 50-50 waktu kasih pencobaan obat itu gitu. Singkat cerita, waktu itu yang saya rasakan, saya kalau duduk begini, udah duduk begini aja Pak. Lebih dari 5 menit, itu nanti badan saya itu, tulang-tulang saya itu seperti mikul besi 25 kilo gitu. Nah itu, jadi tegang, ntar tidur pun nggak bisa miring, nggak bisa apa gitu Pak. Itu harus ditidurin, harus dini gitu. Singkat cerita, secara kedokteran penyakit lupus itu tidak ada obatnya Pak. Dan di antara teman-teman yang lupus itu katanya ketergantungan obat seumur hidup. Dokter juga bilang saya juga harus tergantung obat dengan seumur hidup. Waktu itu saya di Batam ini, waktu itu kan saya punya kos. Ada anak kos saya itu kena autoimun, dia belum sampai lupus. Itu dia stop obat Pak 1 bulan, dipanggil Tuhan. Teman gereja stop obat, dipanggil Tuhan. Dan beberapa banyak yang saya lihat di mata saya, yang saya dengar langsung ngomong itu, dipanggil Tuhan kalau lepas obat Pak. Dan puji Tuhan, saya udah per Maret kemarin tuh udah 1,5 tahun saya udah nggak makan obat. Itu yang Tuhan beri iman kepada saya. Dan puji Tuhan, saya seperti ini sekarang, itu karena kemurahan Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang saya alami gitu. Memang entah itu mujizat, tapi yang aku tahu itu Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya, bahwa saya seperti biji matanya, bahwa saya seperti anaknya. Itu yang saya alami Pak sampai saat ini, dan puji Tuhan. Ya, memang ya, kalau Engkau mengasihi aku, apa tuh firman-nya? Firman-Mu, aduh kok. Nah, ini satu kekurangan dari sakit saya Pak. Jadi sewaktu saya ngomong itu, kadang-kala tiba-tiba beleng aja Pak, Bapak Ibu. Ya lanjut. Terima kasih. Karena saya lihat ada di chat pertanyaan, kapan Ibu Nita doa? Ibu Nita itu doa itu 2008 Ibu, bukan 1900 lebih. 2000, karena dia bertobat bulan 3 langsung, mungkin bulan 6, bulan 7, bulan 8, pokoknya tahun 2008 dia ikut doa di Dora Kansil ya, bulan puasa. Jadi terus pertanyaan lagi tadi saya bagus, kapan Pak Edi bertobat? Kenapa Pak Edi bertobat? Saya bisa bertobat tuh karena gini Bu, kehidupan lama ya tidak benar ya. Singkat cerita tahun 2002 Desember saya tantang Yesus. Kalau benar Yesus ada saya ada masalah. Jadi
Saya tantang Yesus sehingga masalah saya diselesaikan. Begitu diselesaikan tahun 2003 saya cari gereja. Jadi mungkin satu-satunya orang yang tidak di ngajak orang gereja, tapi saya yang cari gereja. Tapi memang adik saya sudah berjuang 12 tahun sih untuk doain saya terima Yesus. Jadi 2003 saya bertobat, saya cari gereja. Nah, itulah yang awal mula saya tadi cerita sama istri ya. Nah, itu kira-kira mungkin tanya jawab lebih bagus ya Pak, supaya nggak lebih topik ya. Soalnya kan ini ada kelemahan istri saya tadi bilang betul. Jadi istri saya setelah sembuh dari penyakit dan itu mujizat. Menurut dokter itu tidak ada obat karena dia lupusnya high level. Jadi itu pun rumah sakit di Batam nggak ketahuan, 2 rumah sakit nggak tahu berobatnya, ketahuan di Malaka. Singkat cerita begitu pulih dia ya dokter ada 3 pantangan, 1 harus tergantung obat katanya. Tapi kena pandemi kami nggak bisa ke sana dan kami doa juga. Singkat cerita pantangan pertama diambil alih sama Tuhan. Jadi istri saya tidak makan obat lagi, sembuh. Pantangan kedua tidak boleh capek dan tidak boleh stres. Nah kemarin bulan 3 sempat stres, jadi kambuh lagi. Tapi nggak apa, sebulan 2 bulan sembuh ya. Puji Tuhan dengan doa. Nah hari ini juga, cuman memang ada kelemahan juga kalau dia kadang bisa blank katanya. Betul itu mungkin salah satu masih belum sempurna ya kena pemulihan. Oke, mungkin gitu aja Pak Frankie. Iya. Mungkin tanya jawab lebih bagus ya, karena mungkin biar supaya lebih tajam gitu. Oke? Iya. Sebelum saya tanggapi kesaksian Bapak dan Ibu luar biasa, saya memang sudah membaca tadi pertanyaannya, tapi saya tahu kesaksian Pak Edi ini pasti panjang menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, saya akan bertanya pada malam hari ini. Mungkin satu hari saya bisa schedule atur jadwal untuk Bapak bersaksi sendiri untuk menceritakan kebaikan Tuhan agar supaya kita bisa mengikutinya dari awal. Tapi tidak apa-apa, Pak Edi tadi sudah menjelaskan sedikit, berarti sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Jane ya. Nah, ini kesaksian yang saya begitu merasa bersuka cita dan memberkati ya kita semua. Kenapa tidak? Kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus yang Bapak dan Ibu alami itu benar-benar nyata. Bagaimana kedua ini bisa disatukan yang dari latar belakang berbeda, kehidupannya fragile, kehidupannya dapat dikatakan memang mungkin saya bisa katakan amburadul, atau saya bisa katakan iya masih belum diselamatkan, masih gelap waktu itu. Tetapi luar biasa yang saya saksikan pada malam hari ini, baik Bapak maupun Ibu penuh dengan sukacita. Kemurahan Tuhan luar biasa. Dan saya terkesima juga dengan cerita ketika pada waktu itu Ibu diusir dan terjadi gempa. Yang saya pikirkan begini, Tuhan begitu baik. Yang saya pikirkan ketika kalau Ibu mungkin berada di sana, ceritanya bisa berbeda ya. Iya, tetapi luar biasa diluputkan dari kejadian itu. Karena waktu kejadian itu Ibu tidak ada di sana. Betul ya? Ya, selain ada maksud-maksud Tuhan yang kita tidak mengerti dengan peristiwa Adi Kodrati ya. Dan juga saya juga tadi, ya silakan Bu. Bisa bagi 2 layarnya ke tengah. Bapak geser sedikit ke kanan. Ya, bagus begini. Oke. Silakan Bu. Gempa itu kami masih di tengah jalan, Pak. Masih dalam perjalanan dari Padang ke Jambi. Ke Jambi. Ya. Oh, luar biasa. Berarti hanya selisih waktu yang cukup mepet, Bu ya. Luar biasa. Kasih karunia Tuhan sungguh nyata di dalam hidup Bapak dan Ibu. Nah, kedua, saya juga takjub mendengarnya ketika Bapak Edi mau mempertemukan semacam perdebatan, Pak. Begitu ya? Ya, betul. Kok bisa keduanya mau bertemu, mau berdebat, tetapi keduanya justru dipanggil Tuhan, begitu ya? Ini peristiwa yang percaya tidak percaya, Anda suka tidak suka, tetapi ini kenyataan terjadi. Luar biasa, Pak ya. Tuhan ada rencana yang indah. Mungkin diberikan perlindungan kepada Bapak dan Ibu, dan juga ada rancangan yang indah di dalam kehidupan keluarga orang-orang yang berharap dan bergantung kepadanya. Wow, luar biasa. Nah, saya juga penasaran,
Boleh nggak saya lihat itu minuman bless, Pak? Seperti apa sih penampakannya? Ada nggak, Pak? Itu minuman bless itu minuman bagaimana, Pak? Yang diminum oleh Bukan ibu itu? kesehatan, Pak. Jadi ini seperti yang baju saya pakai ini. Ini Wah, luar usaha biasa. saya, Ini Pak. bless tea ya? Ini dijual Ya, di seluruh Indonesia atau? seluruh Indonesia, bahkan nanti luar negeri, Pak. Go internasional. Ini baru kita lagi doakan go internasional. Ini produk Produk sendiri ya, asli Pak? Indonesia. Produk asli Indonesia, Pak. Iya, tapi Jadi milik Bapak ya produknya dengan Ibu. ya kami saat ini enggak yang punya, kita sih leader aja, Pak, leader ya. Oke, Yang punya puji Tuhan ya. saya. Luar biasa. Namanya juga luar biasa, bless tea ya. Ya, ini seperti Oke. baju saya pakai ini. Akhir ya. Iya, iya, iya. Iya. Dan Ya. semangat Bapak Edi dan Ibu Linda ini menggebu-gebu ya, luar biasa ya. Sampai saya lihat ini berdempet-dempetan untuk bersaksi, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus ya. Ketika kita ingin memuliakan nama Tuhan Yesus, ada roh sukacita dan kerinduan, kita pasti bersemangat. Dan Ibu Amin. juga bisa tiba-tiba bisa mengendarai sepeda ketika Ibu mau ke gereja waktu itu, betul Bu ya? Dan teringat cerita Daud untuk mengalahkan Goliat, Bu ya, betul ya? Iya. Nah, tapi saya mau sedikit kasih nasihat kepada teman-teman yang menonton di rumah atau mungkin anak-anak muda ya. Nah, Ibu Linda melakukan hal ini karena mengalami Tuhan. Pada saat itu Ibu merasakan bahwa Tuhan benar-benar ya melindunginya, menyertainya. Nah, kita harus mengalami Tuhan. Jadi adik-adik yang mendengar kesaksian ini jangan tidak tahu membawa sepeda, langsung sekarang ke jalan membawa sepeda dan berpikir seperti Daud mengalahkan Goliat. Tidak seperti itu pemahamannya ya. Jangan seperti itu. Ada pengalaman yang Ibu Linda ceritakan di sini karena Ibu sendiri mengalami Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya ketika kita mengalami Tuhan yang luar biasa, maka peristiwa-peristiwa supranatural adikodrati itu bisa terjadi dalam hidup kita tanpa sadar ya Pak ya. Nanti kita sadar, wah kok saya bisa? Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Ya, Amin. luar biasa. Baik, saya mau kasih kesempatan Pak ke Zoom. Tidak biasanya saya juga bicara panjang karena saya sangat bersuka cita diberkati dengan kesaksian Bapak dan Ibu. Sekarang saya kasih kesempatan ke teman-teman di Zoom. Bisa untuk berbagi, silakan ya. Bisa menghidupkan kamera dan mic-nya. Siapa yang mau duluan, silakan ya. Di sini ya cukup banyak yang hadir pada malam hari ini. Ada Pak Sulaiman, Ibu Anice, Ibu Kristina, Ibu Ruth, Ibu Diana, Eni Rungkat. Silakan. Pak Sulaiman. Shalom. Apa kabar Pak? Shalom, kabar baik. Puji Pak Tuhan, Franky. luar Tuhan, biasa. luar biasa. Luar biasa. Silakan Pak. Oke, saya ke Ibu Linda dan Pak Edi. Shalom Shalom. Salut. buat ya Ibu Linda dan Pak Edi. Tuhan Yesus memberkati kesaksiannya. Amin. Sangat luar biasa. Di kesaksian Ibu ini sesuatu perubahan besar terjadi ya Bu. Ketika Ibu menerima Tuhan Yesus, kehidupan Ibu ini berubah. Ya kan? Jadi sekarang ini Ibu menjadi barometernya gitu loh. Bukan termometernya gitu, tapi Ibu menjadi barometer yang bisa disaksikan orang. Karena surat Paulus juga katakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka yang bisa dilihat semua orang gitu. Dan saya sangat terberkati dengan kesaksian Ibu dan ada satu pertanyaan bagi kami, bagi saya, bagaimana keadaan anak-anak Ibu sekarang ini? Karena semuanya cowok ya Pak ya, bisa jadi. Halo, kedengeran nih suara. Boleh saya jawab Pak? Silakan. Iya. Puji Tuhan, waktu dia masih kecil-kecil, Tuhan pakai tuntun saya untuk membawa anak ini dengan pembacaan Alkitab setiap hari. Kalau mereka tidur, mereka nggak boleh kunci pintu, Pak. Jadi saya baca Alkitab kencang-kencang supaya mereka dengar firman Tuhan. Jadi kalau baca renungan firman Tuhan, mereka harus duduk bareng-bareng baca firman Tuhan. Jadi kalau ada mereka kena marah, terus mereka tidak terima,
nanti firman Tuhan yang tuntun. Oh, pukulan tidak akan mematikan anakmu, kan di Amsal ya. Jadi Iya. Jadi dengan begitu saya mengiringin anak-anak, menuntun anak-anak menjadi anak-anak yang boleh dikata kalau tetangga lihat ya, boleh dijadi contoh sama tetangga, adem-adem secara didikan manusiawi, orang banyak harta, banyak ini, anaknya supaya tidak ada keributan, tapi yang justru malah sebaliknya ya Pak. Tapi waktu kita menuntun anak-anak kita dengan caranya Tuhan, ini yang membuat anak-anak kita tuh boleh dibilang kalau tetangga lihat katanya adem-adem Pak, padahal cowok-cowok. Luar biasa. Iya. Memang kebanyakan orang tua itu mendidik anak supaya rajin, pintar, supaya masa depan baik, ya kan. Tetapi kadang kita terlupakan bahwa andalkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kan Bu. Itu adalah suatu kunci keberhasilan, kesuksesan, kehidupan, bukan sebaliknya gitu. Dan ya sangat terberkati dengan kesaksian Ibu dan Bapak. Dan saya berharap juga apapun yang Ibu lakukan hari ini sebagai hamba Tuhan ya, mungkin biarlah mendorong orang-orang yang suam-suam kuku atau yang Kristen yang tadi Ibu bilang KTP untuk bertobat sungguh-sungguh. Karena saat ini adalah saat waktunya sudah sangat sempit. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya gitu. Dan satu lagi saya berharap buat Ibu Linda dan Pak Edi, segala sesuatu yang Ibu usahakan, Tuhan Yesus buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, itu saja dari saya. Dan mungkin ada penelpon yang lain. Saya setuju Pak Sulaiman, luar biasa. Begini Pak Sulaiman, mungkin Pak Sulaiman tidak ikut dari awal tadi. Ibu ikut dari awal ya. Luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Ibu, bukan hanya diberkati dan dirubahkan, tetapi keluarganya juga diubahkan hatinya Pak. Yang membenci Ibu, yang mengusir, bahkan luar biasa. Dapat dikatakan ini secara manusia tidak mungkin bisa mengubah hati mereka, apalagi soal ideologi seperti ini ya, pemahaman doktrin ya. Tetapi Tuhan ubahkan dari, nah ini yang selalu kita harus belajar kepada semua sahabat-sahabat Miracle yang sedang menonton pada malam hari ini. Buah perubahan terjadi di dalam kehidupan Ibu. Ibu berubah. Jadi dari yang dulu buahnya itu kelihatan, tidak membenci tetapi mengasihi. Itu yang Ibu terapkan dari firman Tuhan. Dan yang terjadi adalah, justru Pak Edi tadi menambahkan, saat gempa itu dan terjadi ada reruntuhan segala macam, maka memberikan tangan membantu. Dan mereka melihat tidak ada kebencian, tetapi justru ada kasih. Ini yang merubah. Berarti firman Tuhan kita luar biasa. Mengajar kita. Saya setuju dengan Pak Frankie, saya setuju. Karena di Roma 12 ayat 2 itu dikatakan bahwa berubahlah kamu ya kan. Jadi ada kata berubah, berusahalah kamu berubah gitu loh. Tidak lagi serupa menjadi dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan Ibu Linda ini setelah mengikut Tuhan Yesus, ada bukan serta-merta Tuhan mengubah, tetapi di ayat ini dikatakan bahwa kita harus berubah. Jadi ada usaha di dalam hati kita, hidup kita, untuk supaya kita berubah. Amin. Dan nama Tuhan dimuliakan. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Shalom. Luar biasa. Selamat Puji malam. Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih ya Pak Sulaiman telah berbagi dengan kami, dengan dukungannya, dengan sharingannya firman Tuhan. Baik, kita bergeser ke Ibu Ruth ya. Ibu Ruth sudah menghidupkan kameranya. Silakan Ibu Purwaningrum. Apa kabarnya Shalom, malam ini? Shalom. Baik, Pak Frankie, shalom. Aduh,
Puji berkobar-kobar. Tuhan. Saya senang sukacita. Aduh, senang sukacita Oh campur iya, bagaimana gitu ya. Haleluya. puji Tuhan, Aduh, nikah yang haleluya. disatukan, nikah yang luar biasa saat ini. Aduh, saya melihat Bapak Ibu saat itu sukacita. Tuhan, terima kasih melihat sukacita ini luar biasa jadi terang. Dan saya salut sama Bapak. Aduh, luar biasa Bapak ya, gigi teguh. Mungkin kalau saya jadi Bapak waktu itu ya Pak ya, mungkin dia minta cerai, ceraiin aja gitu kan. Jengkel kan nggak kuat. Tapi karena saya yakin Bapak sudah ada Roh Kudus yang Amin. diam dalam diri Bapak, itu yang memampukan Bapak untuk tetap mengasihi. Karena orang yang bisa bertahan menanggung pikul salib itu hanya orang yang memiliki Roh Kudus. Dengan kekuatan sendiri kita nggak mampu Pak. Sampai kapan, sampai sejauh mana. Orang pasti sabar ada batasnya kalau manusia. Tetapi kalau Roh Kudus yang diam ada dalam diri Bapak, yang memampukan Bapak, wow, luar biasa. Rasa-rasanya semua orang bilang nggak mungkin deh istrimu bisa berubah, apalagi dulu gontok-gontokan ya gitu kan. Aduh, luar biasa ini. Sangat luar biasa. Saya jadi ingat kesaksian teman saya gereja, ceritanya ini seperti ini Pak Franky, nanti saya kapan-kapan saya undang suruh di sini. Cuma Iya. ini beda, istrinya dulu yang muslim. Iya, istrinya dulu yang muslim, jadi istrinya terus bertobat duluan. Istrinya, jadi suaminya sering pergi ke diskotik gitu, istrinya cuma diem aja, dikasih parfum, dikasih apa, berdoa, lama-lama suaminya bertobat gitu. Jadi itu jadi ingat kesaksian apa teman saya di gereja itu. Aduh, luar biasa. Bapak ini nanti kesaksian Bapak ini saya akan sharekan, saya akan ceritakan kepada kasus-kasus yang mengalami seperti Bapak ini, tentunya banyak, ada tetangga, saudara gitu kan. Dan Ibu Linda tanpa malu, tanpa apa ya, dan Bapak berdua kompak deh dalam apa memuliakan Tuhan, tidak malu, dan Bapak pun apa namanya istilahnya mendukung penuh dalam Ibu bersaksi. Kadang ada apa namanya orang istrinya bersaksi menceritakan masa lalu, jangan-jangan nanti takut istrinya diapa, tapi Bapak dan Ibu kompak banget saling mendukung satu sama lain, luar biasa pokoknya. Top deh. Dan Ibu Linda, saya pernah mengalami masa-masa seperti Ibu Linda, jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Wow, indah ya Bu ya, jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu luar biasa Bu ya, tergila-gila. Aduh, cintanya Tuhan itu memang aduh top banget, luar biasa. Ibu Linda semangat, maju terus, jadi toladan, jadi pimpinan, jadi panutan, nikah yang diberkati, nikah yang sangat bahagia. Pokoknya saya senang sekali melihat Bapak Ibu seperti ini, rasanya ingin berjingkrak-jingkrak gitu kan. Perubahan yang drastis memang benar. Soalnya ada firman mengatakan, aku akan memberikan roh taat kepadamu, aku akan memberikan hati yang baru. Jadi hati Ibu itu saya percaya Ibu ada perubahan. Saya soalnya dulu juga begitu Bu. Begitu kenal Tuhan, drastis saya juga perubahan-perubahan sehingga lingkungan saya pun juga bisa mengenal Tuhan. Janji firman Tuhan digenapi ya Ibu ya. Janji firman Tuhan ya dan amin Ibu ya. Kita cintanya sama Tuhan itu bagaimana gitu loh Bu ya. Kita nggak bisa merasakan sih, tapi aduh pokoknya hari-hari pengennya baca Alkitab. Di mobil saya dulu, di mobil di mana baca Alkitab. Aduh, cinta mula-mula banget. Ini tadi saya bilang Tuhan, gairahkan saya kembali berkobar-kobar kayak Ibu ini. Kembali semangat terus. Jadi saya ini makin disemangatkan lagi, saya terus menginjil, terus beritakan kesaksian kabar keselamatan dimanapun berada. Luar biasa Bapak, terima kasih banyak. Jadi memang firman Tuhan digenapi dalam Bapak ini loh. Karena apa itu namanya, suami adalah penolong laki-laki, suami adalah penolong sang istri. Ada firman Tuhan kan, apa tanpa perbuatan istri suami akan dimenangkan oleh sikap istri gitu kan. Jadi Ibu, Bapak ini yang kebalikannya, tapi memang luar biasa Tuhan berkarya. Jadi Bapak dulu diomelin begini cukup diam aja ya Pak ya. Minta cerai, diam-diam aja Pak. Dalam hati itu bagaimana sih Pak? Itu kok bisa begitu nih? Contoh aja apa rasanya hati itu, ada rasa pengen melepas enggak? Ada merasa sempat nggak sanggup enggak gitu Pak? Pengen tahu sedikit aja. Boleh Bu. Jadi gini, saya begitu kenal Yesus dan saya benar-benar sungguh-sungguh, firman yang melekat pada saya adalah suami yang kudus mengkuduskan istri. Pada saat itu Haleluya. Saya bertobat, saya kudus. Jadi dulu saya benar-benar rusak lah. Itu tadi hati yang baru, memang saya ciptaan baru ya. Saya ingat saya yang lama sudah berlalu. Dulu kami latar belakang nggak bagus Bu. Ya, tahun 2003 saya baru benar-benar bertobat.
Oke? Iya. Setelah itu, nah kenapa saya kuat? Karena saya tahu sudah dipersatukan Tuhan. Kami begitu bertobat dan istri saya bertobat, kami langsung dibaptis, diteguhkan. Istri saya begitu habis baptis, kami nikah ulang di Oh, diberkati saya asli, pikir ini diberkati. pernikahan kudus. Kalau dulu saya nikah, saya ini gagal karena tadi kan bilang suami muda, istri janda. Jadi dulu saya pernah nikah tahun masih muda, 81 kami nikah, tapi tahun 99 kami cerai. Cerai di pengadilan, Bu. Tapi posisi itu saya Buddha. Saya masih Buddha. Ya, Jadi tadi saya dengar dengar kesaksian itu Bapak. ya, Gitu kan. Cuman tetap pertanyaan saya tadi itu kok bisa meskipun istri kayak begitu galaknya, istri minta cerai, tapi Bapak tetap teguh, tetap berdoa untuk beliau, tetap mengasihi beliau. Bahkan Ibu Linda tadi bilang, saya minta cerai berkali-kali nggak pernah diturutin gitu kan. Padahal kalau laki-laki digituin lama-lama kan otomatis sebel gitu kan. ya betul. Gitu kan. Kok bisa bertahan? Kok bisa tipsnya bagaimana? Mungkin bisa untuk penguat bagi para suami-suami atau para istri-istri untuk bisa mengikuti tauladan Bapak gitu kan. Seandainya di sini ada pendengar ada yang mengalami suaminya atau istrinya yang seperti itu gitu kan. Jadi bisa tetap bertahan gimana dong Pak tipsnya seperti itu gitu Ini kan. ada dua Bu. Satu, Ya. saya percaya firman Tuhan. Amin. Kalau sudah dipersatukan, tidak mungkin bisa diceraikan manusia ya, kecuali Amin. itu yang saya pegang firman-Nya. Iya dan amin. Haleluya. Yang Haleluya. Jadi Suami yang tadi kudus mengkuduskan istri, itu yang dua. nah, itu yang saya tangkap tadi itu Pak, langsung menusuk hati saya itu. Suami yang dikudus mengkuduskan istri itu yang saya tangkap itu. Mudah-mudahan di sini kalau seandainya ada pemirsa atau pendengar yang mengalami kasus seperti ini, ada suaminya yang nggak baik di sana, istrinya nggak baik di sana, tetap percaya sama Tuhan Yesus, berdoa dan ikuti teladan Bapak ini bahwa suami yang kudus akan mengkuduskan istrinya. Begitu Luar sebaliknya. biasa Bapak. Sebaliknya Ya, juga begitu pun gitu. sebaliknya. Soalnya banyak Pak punya kasus-kasus seperti ini tuh banyak banget gitu Benar, kan. benar. Ya. Gitu kan. Ini teladan loh Pak, patut diajungin jempol. Oke Pak Franky, terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Iya, dan Ibu Purwaningrum, Iya, bukan Pak. saja Bapak memenangkan Ibu ya, tetapi rohnya ketularan Ya. ke Ibu juga. Ibu juga memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kalau Ibu tadi katakan dalam kesaksian, ketika belum membawa jiwa baru, Ibu rasa kayak berhutang begitu ya, luar Iya. biasa. Jadi ketularan roh iya, itu untuk tadi saya memenangkan ketinggalan jiwa. tadi. Luar biasa ya. Saya enggak lengkap. Iya. Iya, luar biasa. Saya enggak lengkap tadi, enggak dengar yang bagian-bagian itu tadi Pak. Soalnya Ya, saya sambil tambahkan lalas. Luar saja. biasa. Ini kesaksian yang sangat memberkati dari Ibu Linda dan Pak Edi ya. Baik. Sangat terberkati Ibu Saya- Linda, luar biasa Ya. menggebu-gebunya cari Tuhan. Wow, keren. Sampai di mana Keren. baca Alkitab di sekolahan pun dikeras-keraskan kan, biasanya orang kan Oh, iya. sembunyi-sembunyi itu kan. Ibu memanfaatkan suara merdunya, Bu. Ibu kan suaranya merdu kan waktu dulu ya. Ya, jadi Ibu manfaatkan juga itu untuk sekarang ini ya, mendidik anak-anaknya. Waktu masih Muslim, kalau dengar saya ngaji itu jadi alarm sama tetangga. Jadi kalau saya nggak ngaji, mereka bangun. Nah, waktu begitu saya jadi Kristen juga sama. Belum dengar saya baca Alkitab, berarti belum subuh. Luar biasa. Haleluya. Ya, puji Alarmnya Tuhan begitu, ya. bukan ayam berkokok ya, tapi alarmnya baca Alkitab. Baik-baik Ibu, Tuhan memberkati Ibu dan Baik, Bapak. baik. Kesaksian luar biasa. Iya, terima kasih Ibu Purwaningrum atas Sama-sama. supportnya ya dan sharingnya. Amin. Baik. Terima kasih. Masih ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin berbagi pengalaman atau bertanya, bisa hidupkan mic dan kameranya. Silakan. Siapa lagi yang biasa ya bertanya ya? Mungkin Pak Gernison mungkin atau yang lain silakan ya. Ada Ibu Anggun juga saya lihat. Ada Ibu Yeti, ada juga Ibu Anice, Ibu Ina ya, Susana Ibrahim. Oh Pak Gernison, silakan Pak. Silakan. Ya, Silakan Pak. Gani, salam Ibu Nah, Rita. nomor WA-nya nih Pak Franky ya kemarin. Salam Bapak. Oh iya, Pak Gernison jangan lupa kasih nomor WA-nya ya ke Ibu Purwaningrum karena Ibu Bagaimana caranya? iya mau Iya. mendoakan juga
Bisa disebutkan Bu? Sorry. Iya, Di teks aja. Saya Di teks. Pak Garrison di teks aja ya, nomor apa WA-nya nanti saya kasih ke Ibu Purwaningrum. Ya. Silakan Pak. Di chat ini, Pak. Iya, di chat sini aja Pak. Tetapi Oh sesudah iya, saya Bapak punya nomor WA Bapak. Saya nanti chatting di nomor WA Bapak saja ya. Oh iya, Bapak ada nomor saya ya? Oh iya. Ada. Oke, jadi Bapak chat ke Oke. saya karena saya tidak ada nomor Bapak. Jadi Bapak chat ya, supaya nomor Oh, baik. Bapak saya bisa kasih ke Ibu Baik, Pak. Ruth. Silakan Pak. Iya, baik Pak. Saya hanya pendek saja. Saya salam hormat untuk Bapak dan Ibu narasumber. Luar biasa ya. Untuk pembelajaran bagi kami yang masih ibaratnya nikahnya masih setahun jagung ini. Nah, sebuah pembelajaran yang bagus bagi kami. Terima kasih kesaksian Ibu Nita, terima kasih juga kesaksian Bapak untuk menguatkan kami. Dan kalau boleh saya menyimpulkan dari kesaksian Ibu tadi, sepertinya Ibu Nita dikaruniai oleh Tuhan sebagai seorang pendoa ya Bu ya, talentanya. Mungkin semacam Bapak Frankie kan, beliau kan seorang IT talentanya. Kalau Ibu Nita ini seorang pendoa ya, masa suruh hujan berhenti aja hujan berhenti. Luar biasa itu Bu. Dalam nama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, saya dulu pernah ikut ibadah waktu KKR di John Hartman. Luar biasa, John Hartman itu di kota saya, di kota asal saya, dia bilang, Tuhan jangan dulu kirim hujanmu, tunggu ibadah kami selesai baru perkenankan kirim hujanmu. Benar juga, begitu acara KKR John Hartman selesai, sudah amin, dah berkata, aduh hujan itu luar biasa, orang bahkan kabur di stadion itu dengan lepangan bola. Aduh luar biasa itu. Saya sampai ketawa-ketawa, aduh luar biasa ini Tuhan. Dan saya pernah menyaksikan sendiri Bu, saya pribadi Bu dan Bapak, waktu di rumah kami ini kan sebelum pandemi dulu kami punya persekutuan doa juga. Saya bersama istri sudah siapkan makanan lah untuk teman-teman yang di family altar di gereja kami kan, untuk komunikasi sharing firman seperti biasa lah. Rupanya jam 7 malam itu seperti jam biasanya, cuaca ini aduh sama sekali tidak ada berbintang, sudah hampir rintik-rintik. Aduh, saya bilang sama istri, jangan-jangan nggak ada orang datang, cuma kita nggak sanggup makan makanan sebanyak ini. Lalu istri bilang, ya sudah kita berdoa saja. Ya benar juga Bu, seperti yang Ibu sudah saksikan tadi. Saya minta Tuhan Yesus, kami kan mau ibadah ini, Tuhan Yesus tolong hentikan hujan, jangan turunkan hujanmu dulu ya Tuhan. Sebab saya pernah juga melihat kesaksian di John Hartman dulu. Tuhan, saya minta juga seperti itu. Rupanya hanya hitungan menit Bu, sudah timbul itu bintang-bintang di langit. Wow, datang-datang itu teman-teman. Sudah kami ibadah di rumah, senang sekali. Cuma saya lupa itu kesaksian waktu di FA itu, karena banyak teman-teman yang punya kesaksian sendiri. Ini saya lupa. Ini puji Tuhan saya saksikan di forum ini saja untuk teman-teman sekalian. Terima kasih Bu Nita, terima kasih Bapak. Kami sangat diberkati. Terima kasih Pak Frankie, salam untuk semuanya. Dan Ibu, kalau boleh Ibu Nita, mohon doakan kami di sini Ibu ya. Doakan kami Ibu ya. Mungkin ada yang sakit, yang apa. Mohon doanya Ibu ya. Nanti kalau sebelum penutup Ibu ya. Iya Ibu Linda. Demikian Bu, nanti Bapak, terima kasih. Nanti doakan topang doa buat istri dari Pak Garrison ya, yang mengalami seperti merasa tertuduh dan sakit di bagian, kalau tidak salah kemarin di bagian punggung Pak ya? Kandungan. Kandungan juga. Ya, oke. Nama Ibu adalah Ibu Fani. Ya? Betul. Baik Pak Garrison, kita akan doakan nanti ya. Terima kasih Pak Garrison atas
Iya, jangan lupa Pak ya, WA-nya ke saya karena saya mau connect Iya, ke baik Ibu Pak. Nanti saya Purwaningrum kirim karena di Ibu juga iya, chat. iya mau doakan ya. Baik. Sekarang kita Baik, Pak. bergeser ya. Sekarang kita Ya. bergeser ke Oke, terima kasih. mungkin ini Salam. ya. Baik, Shalom Pak Aganison ya. Kita bergeser ke Ibu Anggun tadi yang sudah menghidupkan kameranya, silakan Bu. Ini terakhir ya. Bu Anggun, Farel. Wow, luar biasa. Shalom Ibu ya. Ya, silakan Bu. Ibu mic-nya, jangan lupa mic-nya dihidupkan Bu. Mic, Ibu Anggun mic-nya. Bu Anggun, Mike. Nah, Iya, shalom. Silakan Bu. Maaf Pak, saya nggak tahu kalau hidupin kamera berarti mau bersaksi. Sudah ini kameranya sudah posisi baik Bu ya. Suara juga Enggak, sudah karena jelas. kalau saya Zoom biasa memang hidupin kamera gitu Pak. Iya. Jadi saya nggak ngerti kalau harus bersaksi. Ya, Well, silakan Bu. walaupun setiap hari hidup kita kan pasti bertabur kesaksian ya Pak. Saya ini sebenarnya harusnya tuh udah hidup santai gitu ya Pak. Cuman karena suami tuh kerja, lalu saya juga dulu sibuk. Kadang tuh kami di rumah kayak sering sepi gitu Pak, sering berantem, sering kayak misalnya saya tuh lebih banyak tuh kayak koreksi suami atau sebaliknya suami juga banyak komplain saya gitu kan. Tetapi di sela-sela itu kami selalu mengunjungi panti asuhan setiap 2 minggu sekali gitu. Nah biasanya kami makan bareng atau bawa makanan atau bawa sembako gitu. Nah di situ waktu itu sudah ada Farel yang anak ini di sana, tapi istilahnya kami nggak terlalu, saya bukan nggak gimana ya, kami tuh nggak kepikiran juga gitu Pak ya kalau akan bawa dia pulang di usia kami yang sudah sebenarnya tuh ingin santai gitu. Nah suatu hari dia bunda yang di pantinya itu telepon saya dan bilang bahwa Bu bantu kami ya soalnya anaknya Farel itu masuk emergensi gitu karena dia udah kejang-kejang gitu kan. Dan memang berapa kali saya ke sana saya lihat anak ini udah kuning, udah putih, udah dingin semua gitu kan Pak. Jadi terakhir itu biasanya kan kalau Desember kami selalu ada tuh Christmas Carol di rumah gitu kan. Jadi saya panggil anak-anak panti itu bersama-sama dengan dia gitu. Nah, waktu itu ada Bapak rohani saya ya kan namanya Pastor Ambrose. Dia datang lalu ketika semua pulang dia bilang bahwa ini anak sebenarnya sudah dikelilingi oleh roh maut gitu. Jadi waktu saya dengar begitu, saya tuh mikir gitu Pak, saya mikir, aduh Tuhan jangan sampai kebetulan saya kan suka rescue ya Pak ya, saya suka rescue kucing, rescue anjing gitu yang terlantar. Nanti yang misalnya yang dia pincang atau yang udah hampir mau mati, yang buta lah pasti sembuh gitu. Tiba-tiba tuh sanubari saya itu kayak merasa tergelitik atau kayak disadarkan bahwa kok manusia anjing, kucing, ayam, burung itu saya peduli gitu ya, saya ambil hidup dikasih nama ya kan, pindah ke rumah yang layak gitu ke tempat kami gitu kan Pak. Kok manusia yang jelas-jelas ada jiwanya ada rohnya kok saya kayak merasa beban gitu kan Pak. Nah jadi waktu itu dia dibawa ke rumah sakit yang di Batam. Saya itu berpikir, saya diskusi sama suami, ayo yuk kita bawa pulang anak itu gitu karena kalau terjadi apa-apa setidak-tidaknya dia punya keluarga gitu kan Pak. Karena kan memang posisinya itu kata Bapak rohani saya istilahnya soulmate-nya jiwanya anak ini udah give up gitu Pak, udah nggak semangat gitu. Memang kalau dikasih susu udah dibuang semua, dikasih makanan pun udah nggak mau gitu. Bahkan waktu awal-awal hari kami bawa dia pulang itu nangis terus sampai kita tuh ketakutan gitu kan, nangis diginiin, nangis dikasih susu itu udah susah. Jadi saya kadang-kadang harus nyendokin satu-satu gitu, saya tutup mulutnya, saya tegakkan supaya dia nggak muntah gitu.
Nah, puji Tuhan dari yang memang dia itu betul-betul sudah kuning, udah putih, udah dingin, susu pun udah nggak mau masuk, paling-paling itu 20 cc naik naik 60 naik terus sampai akhirnya dia normal kayak sekarang. Dari yang dikelilingi oleh roh maut, dan saya pun tiap hari itu selalu melihat aneh-aneh Pak gitu. Saya melihat nanti ada roh maut itu datang sekali 6, sekali 5 gitu. Kadang dia mau nyamber saya gitu kan. Terus kadang-kadang saya pergi ke suatu, maksudnya mau ibadah gitu, saya tuh antara sadar gak sadar kayak tadi aku lihat ada roh maut deh di situ gitu kan, mau ngapain ya dia gitu kan. Akhirnya benar Pak, waktu kami pergi ada KKR anak, saya bawa dia itu, dia jatuh dari kursi dorongnya. Jatuh tuh betul-betul nyungsep, ada trotoar, ada apa, tapi puji Tuhan ya nggak apa-apa. Lalu kita bawa lari kemana? Ke rumah sakit. Itu luar biasa, taksinya tuh sampai nggak mau dibayar. Enggak Bu, Ibu pergi cepet, jangan, enggak, dia nggak mau dibayar sampai di rumah sakit juga. Sebenarnya pada waktu itu kami tuh benar-benar nggak punya uang. Maksudnya kalau harus operasi besar tuh kita nggak punya uang. Ajaib sekali ketika kita pulang nol, nggak ada pembayaran karena kondisinya dia emergensi gitu kan. Dan memang BPJS-nya kan masih pakai nama panti asuhan begitu ya. Dan setelah tahun berganti tahun yang tadi terkonfirmasi bahwa dia itu sudah dikelilingi roh maut, dan saya sendiri melihat berkali-kali gitu kan, dan hari-hari itu berdoa peperangan, nangisnya itu benar-benar sampai saya sama suami itu awal-awal itu give up karena hard work banget gitu kan, ini too much gitu, ini kayaknya aduh mau diapain sih. Nah satu hari itu karena dia nangis-nangis gitu kan, benar-benar kita udah nggak ngerti, saya pun juga nggak pernah punya anak kecil kan Pak, anak-anak udah gede gitu kan. Akhirnya suami saya bilang pergi dulu kamu ke sana. Jadi dia ngomong sama anak ini hati ke hati gitu, bapak ke anak gitu kan. Kebetulan suami orang Inggris, suami bilang begini, we don't know what we do. Maksudnya kami itu nggak paham, kita tuh salah apa sama kamu gitu. We love you, we take you to the home, we give you a house, we give you a family, you have mommy that love you, you have me, love to be your dad gitu. Pokoknya suami tuh ngajak dia ngomong tuh hati-hati kayak gitu kan. Terus dia tuh Pak matanya tuh kayak bereaksi gitu, kayak dia tuh kayak dia bereaksi gitu kan. Nah sejak itu saya perhatikan dia mulai yakin Pak kalau kami itu orang tuanya gitu kan. Dia mulai mau minum susu, meningkat ya dari berapa cc ke berapa cc, dan tidak terasa dari yang dia terkonfirmasi itu bahkan dokter juga bilang ini anak kayaknya udah susah Bu, karena memang dia cari-cari mamanya gitu kan, mamanya nggak pernah datang karena dari umur 2 bulan hari-harinya belum lepas. Dia udah dikasih Pak ke panti itu gitu, jadi mungkin dia kayak kaget gitu kan, kok mamaku nggak ada gitu segala macam. Dan memang waktu saya berapa kali berdoa, saya selalu melihat tuh ada sosok orang tua, dan Tuhan bilang itu orang tuanya, tetapi niatnya nggak bagus, lalu Tuhan tuh singkirkan begitu. Dan puji Tuhan tidak terasa nanti Desember anak ini 4 tahun dan dia semangat, nggak pernah sedih-sedih lagi, selalu bernyanyi di dalam bahasanya dia. Waktu saya ambil itu belum setahun Pak, dia masih baby banget gitu kan, apalagi dia hidrosefalus, jadi kan perkembangannya memang lama. Tapi sekarang udah nggak terasa, kami tuh nggak pernah melihat dia seperti anak yang sakit. Dan sejujurnya dengan adanya Farel gitu ya, dia menolong kami lebih daripada kami menolong dia. Artinya kami lebih bersyukur, kami lebih sabar, kami nggak pernah lagi cekcok, kami nggak pernah lagi komplain sana komplain sini. Fokusnya itu lebih ke mengurus Farel gitu Pak. Pokoknya apa-apa itu ingatnya Farel. Kalau dulu kan kita tuh macam-macam itu kan, pasti ada aja. Ini misalnya bisnis, masalah pekerjaan tuh kita sering. Pokoknya ada aja. Bahkan pernah dulu tuh kalau saya modelnya ya, suami itu kan sering kasih surprise ulang tahun apa. Nanti dia belikan saya emas, belinya mahal-mahal. Saya sering komplain Pak, kamu kok belinya gini, nggak bilang-bilang saya dulu. Pokoknya itu luar biasa parahnya keadaan dulu itu, aduh benar-benar nggak ngerti cara bersyukur gitu ya, cara berterima kasih. Tapi dengan adanya Farel, saya itu merasa bahwa hidup kami itu lebih berarti gitu, lebih
lebih berguna kali ya, lebih berguna gitu. Dan memang sebelumnya dinubuatkan sama hamba Tuhan bahwa kamu nanti nggak rescue anjing lagi, kamu nggak rescue kucing lagi, kamu akan jadi rescue soul. Dan tak terasa tanpa kami mengerti arti nubuatan itu, dan Roh Kudus tuh benar-benar tidak mau berhutang dan betul-betul dijadikan rescue soul gitu. Demikian, semoga memberkati, puji Tuhan. Iya, ya Ibu Anggun sharingnya yang luar biasa. Farel ya, namanya Farel. Iya. Jadi waktu Ibu adopsi ini waktu usianya setahun. Mic-nya mati, Bu. Belum setahun, Pak. Belum setahun, Karena ya. saya lihat dia ini di panti sejak dedikasi toh, umur 2 minggu. Iya. Tapi saya kayak sering-sering nggak sadar karena anaknya sering disembunyikan, Pak. Jadi saya nggak terlalu kenal. Maksudnya gimana ya? Dia kan harus digendong. Ya. Jadi kalau ada tamu-tamu kayak kami, dia lebih sering disimpan di kamar gitu kan. Jadi saya nggak terlalu ada bondingnya gitu loh, Pak. Satu hari dikabarin bahwa perlu tolong bantu gitu. Saya baru kayak lihat loh, kok saya nggak sadar ya selama ini ada anak begini di panti ini gitu loh, Pak, ceritanya, Pak. Iya. Ya, tabah Bu ya, sabar untuk tetap berharap kepada Tuhan Yesus, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita pasti ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Tidak terasa sudah 4 tahun Bu ya, benar ya? Ya, Farel sekarang sudah 4 tahun dan Ibu mengalami ada perubahan di dalam kehidupan rumah tangga Ibu. Berarti kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mengatur hidup kita dengan rancangan-rancangan yang indah. Asalkan kita benar-benar terus menjalaninya dan bergantung kepadanya. Iya, terima kasih Ibu Anggun sudah berbagi. Kemarin masuk kan Bu? Yang Iya, Ibu, iya Pak. Here to support Bu Nita. Saya nggak ngerti kalau Ibu tidak apa-apa, tidak apa-apa Bu. Ibu mau hadir juga tiap hari juga tidak apa-apa. Jadi Farel juga diajak, nggak apa-apa, diajarin untuk mendengar firman Tuhan, mendengar kesaksian, karena kita percaya ada kuasa ketika kita mendengar firman Tuhan ya. Luar biasa. Dia Baik. suka loh Pak dengar-dengar begini. Dia tahu Pak kalau hamba Tuhan datang, dia Wah, benar-benar luar biasa. berbeda. Luar biasa. Iya. Puji Tuhan Ibu ya. Iya. Baik Ibu. Thank you. Baik, iya. Sama-sama ya. Terima kasih banyak atas partisipasi Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya. Akhirnya kita tiba di penghujung waktu ya pada malam hari ini. Tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Linda Nita ya, kepada Pak Edi, sudah bersaksi, sudah meluangkan waktu, berkorban untuk kita sampai hampir 2 jam ya. Luar biasa. Untuk kemuliaan Bapa di sorga. Sahabat-sahabat Miracle juga yang tergabung di Zoom, luar biasa ya, karena sudah memberikan support dan berbagi dengan dukungan firman Tuhan. Begitu juga sahabat-sahabat yang di Facebook dan di YouTube. Silakan berbagi video ini karena kita selalu yakin dan percaya bahwa setiap kesaksian ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Baik, saya mau serahkan ke Ibu Nita kembali untuk doa tutup. Tapi sebelumnya Bu, jika ada kata-kata yang mau ditambahkan sebagai closing statement juga tambahan, silakan. Dan Ibu dari istri dari Pak Garnison tadi, namanya tadi Ibu Fani, ya, Bu Fani. Oke. Baik. Pak. Jadi saya serahkan. Yap. Saya Pak ya, saya minta waktu dikit. Saya silakan, ini Pak. Anggun ada teman kami dan saya malam ini lihat sangat ini. Saya mau kita satukan iman kita ya. Kita berdoa untuk kesabaran Bu Anggun dan untuk merawat Farel. Baik. Ya. Mari kita berdoa biar saya yang pimpin, tapi kita semua yang dalam Zoom ini iakan ya. Karena saya percaya doa orang benar ya, kita semua sudah dibenarkan, besar kuasanya. Haleluya. Dan doa yang sepakat meminta ya, Tuhan pasti akan dengar. Mari kita satukan iman kita, kita berdoa. Bapak, malam hari ini hamba-Mu angkat tangan dan kami bersehati meminta Tuhan, mohon Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan roh kepada Bu Anggun yang sabar
suaminya juga Tuhan, Pak John Tuhan, yang sabar untuk merawat Farel Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan ada rencana yang baik di balik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Farel bisa disembuhkan dengan mujizat-Mu. Menurut dokter, menurut apa, tidak mungkin. Kalau menurut Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan dengan kesabaran Amin, dan amin. anggun Tuhan, biarlah Farel boleh dipulihkan Tuhan. Dan kami percaya Haleluya. melihat mujizat-Mu. Terima kasih Bapak. Dan kami juga berdoa untuk Bu Fani yang isinya Pak Garnason Tuhan. Ada kelemahan tubuh yang katanya ada kista apapun dalam kandungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami minta dan kami percaya bilur-bilur Tuhan telah menyembuhkan Tuhan. Biarlah Tuhan Amin. Haleluya. kami terima dengan iman kami dan kami percaya kami akan membantu, kami akan menggotong Tuhan sama-sama Tuhan untuk Pak Garnason, untuk istrinya Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan, biarlah mujizat-Mu kami mau melihat Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini juga hamba-Mu juga berdoa untuk Pak Frankie dengan Miracle Channel-nya Tuhan, Kau berkatin. Tambahkan terus orang-orang yang boleh bergabung, yang merasa diberkatin. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk di YouTube maupun di Facebook Tuhan, orang yang menonton dan diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan kami percaya Engkau pakai Pak Frankie sebagai saluran berkat-Mu untuk boleh memuliakan nama Tuhan Yesus dengan mujizat-mujizat. Dan kami percaya hari-hari berikutnya Tuhan Kau kirim orang yang boleh bersaksi untuk memuliakan-Mu Tuhan dan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kalau kami percaya kami bisa dipulihkan, kami bisa diberkati. Kami percaya pendengar yang setia di tempat ini juga sama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak. Terima kasih Bapak. Malam hari ini Tuhan kami sangat bergembira dan kami sangat berucap syukur Tuhan boleh bersaksi demi nama-Mu Tuhan. Dan kami telah dipulihkan dari kami dari latar belakang yang tidak benar, Engkau pulihkan dengan ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami sudahkan dan selanjutnya Tuhan mungkin hari-hari berikutnya kami boleh dikasih kesempatan untuk bersaksi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Lanjut. Ya. Wow, dahsyat, luar biasa ya. Puji Tuhan, kita menerima sukacita, kekuatan, berkat yang luar biasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, Amin. sahabat-sahabat Miracle, akhirnya kita harus selesai sampai di sini dulu. Jangan lupa ya, besok hari Sabtu di jam yang sama, ada tamu yang luar biasa juga untuk bersaksi demi kemuliaan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat pada malam hari ini. Dan besok pagi siap menerima berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kita semua. Ya, shalom. Bye-bye. Shalom. Pak Luar Supena. biasa. Iya. Pak Supena mau masuk nih. Ya. Pak siapa? Pak Supena. Supena. Ya. Oke, silakan Pak Supena.